Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kali ini saya berada di salah satu desa di Kabupaten Balangan yang mana terkenal dengan desa wisata, yaitu Desa Balida, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana Desa Balida ini juga mempunyai produk UMKM yang terbuat dari bambu. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, Kakang. Oke, baik. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Nor dari Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ya. Jadi kami kali ini ingin tahu lebih jauh nih tentang produk UMKM yang ada di Desa Balida. Nah, mungkin Bapak boleh nih dijelaskan terkait produk UMKM yang ada di Desa Balida, khususnya yang terbuat dari bambu mungkin. Oh iya. Jadi terlebih dulu ya, perkenalkan nama kita Sahridin ya, selaku Kepala Desa Balida dan juga salah satu inisiator sebagai UMKM yang ada di Desa Balida. Sebenarnya di Desa Balida ini banyak ya UMKM, seperti ada produksi dari bambu, juga ada dari kelulut, dan juga ada dari kerajinan-kerajinan lainnya seperti rotan dan lainnya. Dan kalau yang produk dari bahan bambu ini ya tentunya di latar belakangi karena kami kebetulan di Desa Balida ini ada wisata yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan yang terbuat dari kayu dan bambu. Nah, dulunya di sini di 2021 dan 2022 itu Kampung Iklim ya. Di 2021 itu Kampung Iklim kategori Madya dan 2022 itu kategori utama. Itu kami penyelenggaraan di Kampung Iklim itu adalah menanam bambu ya. Jadi ada mempunyai kebun bambu di sini sekitar 1/4 hektar ya. Dan itu kami manfaatkan ada 7 jenis varietas bambu yang kami tanam. Jadi bambu lokal di situ ada seperti ada betong, buluh, paring tali, paring rebung, paring manis, paring akar, dan lain sebagainya. Jadi ada 7 jenis bambu. Seperti contoh di belakang kita ini bambu kuning ya. Ini bambu kuning, nih ada haur ya, ada paring tali. Jadi ada jenis-jenis bambu. Nah, bergerak dari situ sehingga kami bagaimana caranya memanfaatkan bambu yang ada di Desa Balida sehingga adanya yang namanya itu produk dari bambu itu sendiri. Oke, jadi tentunya berangkat dari pemanfaatan ya Pak, pemanfaatan bambu karena Desa Balida ini juga terkenal dengan wisatanya, wisata bambu ya, wisata Pasar Budaya Raja Mampulang. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan banyak sekali jenis-jenis bambu ya. Nah, jadi mungkin Bapak boleh nih dijelaskan lagi produk-produk UMKM yang juga terbuat dari bambu apa aja nih yang sudah diproduksi Desa Balida. Jadi kalau di Desa Balida ini yang kebetulan yang produksi bambu itu ya ini UMKM-nya Raja Mampulang ya namanya kebetulan. Raja Mampulang juga kami namanya supaya lebih dikenal. Sedangkan untuk produk-produknya dari bahan bambu ini ya terkadang ya ada membuat seperti ini, ada tempat tisu yang kemarin-kemarin itu adalah semacam miniatur ya, miniatur rumah banjar, masjid, rumah-rumah ya ataupun tempat-tempat tisu tadi ya. Dan juga pernah juga membuat perabot-perabot rumah seperti ada meja kecil ya atau bangku kecil dari bambu. Nah, itu dan saat ini yang terbaru ini kami membuat ini tumbler sama gelas ya dari bambu. Nah, kalau tumbler sendiri nih Pak ataupun cangkir ini terbuat dari jenis bambu apa? Tadi kan banyak sekali jenis-jenis bambu yang sudah Bapak jelaskan. Ya kalau yang disebutan di sini ya terkadang ini bambu kita ambil di kebun itu bambu rebong ya atau paring manis. Nah, ini sebenarnya untuk pengambilannya pun sebenarnya ada teknik tersendiri juga ini untuk pengambilan supaya bambu ini mudah diawetkan, ya tahan lama dan juga untuk kualitasnya ini bagus ya. Tentunya yang paling utama adalah mengambil ini dari bambu yang lebih tua ya. Dengan mungkin dari ketukan bunyinya dulu kita sebelum menebang. Nah, itu yang
kebanyakannya kami memakai dari produk yang tumbler sama gelas ini itu mengambil dari bambu rebong ya, atau paring manis ya, kalau bahasa Banjarnya itu paring manis. Nah, kalau dalam proses pengolahannya sendiri nih Pak, untuk membuat tumbler ataupun cangkir dari bambu ini, kira-kira alat yang digunakannya apa saja? Ya, jadi kalau di tempat kita ini di Belida ya, UMKM Neraca Mampulang ini, kalau sebelumnya ada program Kadarika itu ya sangat manual ya. Manual dalam artian membelahnya pun dengan parang, ya, merawatnya dengan pisau, memotongnya dengan gunting ya. Tapi dan alhamdulillah ya, kalau ada yang terbaru tadi karena kebetulan di bulan September tadi kami ada kegiatan program Kadarika yang kerjasama perusahaan PT Adaro dan IPB ya. Jadi di sini dibantu ya mesin-mesin ya yang sudah sifatnya untuk produksi ya, produksi dari bahan bambu ini, seperti ada mesin bobot, mesin pemotong ya, mesin amplas ya, dan juga ada mesin-mesin, bahkan yang akan datang ini ada mesin pembuat tali ijuk nantinya juga akan kami laksanakan di sini. Jadi bukan hanya manual tapi juga produk yang alat mesin yang mungkin sudah dibilang cukup modern ya, juga kami sudah punya di sini. Oke, jadi tentunya diawali dengan tradisional juga ya Pak, caranya manual dulu. Dan sekarang alhamdulillah juga dapat bantuan nih untuk menggunakan beberapa mesin untuk mempermudah proses pengolahan. Iya, betul sekali. Kalau untuk bahan bambu dan bahan lainnya yang digunakan untuk pengolahan tumbler dan juga cangkir ini nih Pak, ini didapat dari mana saja? Iya, kebetulan di Desa Belida tadi kan ada kebun bambu, tapi saat ini memang belum terlalu tua ya, karena sudah berumur sekitar 2 tahun lebih ya. Sebagian sudah kami manfaatkan ya untuk kerajinan seperti ini ya, bisa sudah diambil dari kebun bambu yang kami tanam kemarin dari program Proklim, dan yang bambu yang tumbler ini mungkin bambu yang lebih tua ya. Jadi kami ambilnya di alam dulu, di alam dalam artian kebetulan di Desa Belida ini masih banyak rempun-rempun bambu ya yang ada di kebun-kebun warga. Jadi mungkin di situ kami berdayakan warga yang mempunyai kebun, dan ini tadi menghasilkan dari produk yang luar biasa tadi ya, tumbler ini. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak terkait proses pengolahan bambu ini, saya jadi semakin penasaran nih untuk melihat bagaimana proses pembuatan produk tumbler dan juga cangkir ini. Kira-kira boleh Pak kita lihat langsung bagaimana proses produksinya? Oke, boleh sekali ya. Kebetulan di tempat kita ruang produksi tadi tidak jauh dari sini ya, sekitaran wisata Raca Mampulang juga. Oke, kita langsung aja ke tempat ruang produksi dari UMKM Raca Mampulang ya. Oke. Langsung. Kita ke dalam itu, Pak. Nah, kalau yang sudah direndam ini biasanya dipotong, baru kalau misalkan masih basah belum kering betul ya. Jadi kita bambunya ini ada mesin open ya. Jadi mesin open itu fungsinya untuk cepat mengeringkan. Jadi beberapa jam dimasukkan di open langsung kering ya. Jadi tidak harus menunggu panas ya, tadi harus dijemur dulu ya, tidak harus dijemur di terik matahari, tapi dengan adanya mesin open tadi jadi memudahkan juga kita untuk produksi walaupun di musim penghujan. Nah, kalau yang ini ruang produksi kita nih. Nah, kebetulan ada tukangnya nih, nah pekerjanya. Nah, yang ini mesin pemotong. Nah, mesin pemotong ini yang biasanya kita manual, sekarang ya. Oke, mesin pemotong yang biasanya kita pakai gergaji. Nah, jadi kalau ada mesin ini sudah tinggal colok listrik, ini sudah memudahkan kita, dan ratanya sama nih, sama karena ada mesin yang khusus mesin pemotong bambu. Potongannya lebih rapi ya, dan meminimalisir untuk bambunya ini pecah ya. Kalau biasanya kalau manual
bisa kemungkinan pecah atau kurang rata. Kurang rata, ya. Lawan juga ini menghemat efisien tenaga ya kan. Betul. Setelah proses pemotongan tadi nih Pak, kita selanjutnya kemana lagi nih? Nah ini sudah dipotong tadi sini, kita langsung ke sini. Nah ini namanya mesin bobot. Ini fungsinya untuk mengupas ini tadi. Jadi ini sudah dipotong, ditaruh sini, dijepit ya, habis itu dikupas ya, namanya mesin bobot ya. Nah ini untuk mengupas dari kulit luarnya, kulit luarnya. Yang asalnya kan ini kalau manual ini sangat susah sekali kita kupas ya. Tapi dengan adanya mesin bobot ini tinggal sorong pisaunya, jadi sendirinya terkupas nih kulit luarnya. Nah jadi setelah mesin bobot ini kita pakai ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi terkelupas tadi kulit luarnya. Ya, jadi kelihatan lebih bersih ya. Jadi waktunya lebih hemat ya daripada manual tadi kan. Oke, baik, setelah ini dikelupas atau dibubut ya Pak. Iya, mesin bubut. Selanjutnya kita beralih kemana lagi nih? Oh, sekarang kita ke mesin ini untuk pembelah bambu. Pembelah bambu untuk bikin bawah, tutup bawah dan atas ya. Atasnya. Untuk gelas maupun tumblernya tadi. Kita ke mesin pembelah dulu. Nah, kalau yang ini namanya mesin irat atau bahasa kita itu mesin pembelah bambu. Nah, tinggal sorong. Jadi sudah dapat ini. Nah, ini mesin irat tadi. Nah, ini tinggal dapat ini. Nah, ini sudah. Langsung beberapa detik aja langsung dapat keluar langsung. Nah, kalau kita manual perlu beberapa menit kan meraut irat ini. Jadi kalau mesin ini tinggal sorong langsung jadi. Nah, langsung jadi mesin ini namanya mesin irat ya. Jadi sangat praktis sekali untuk membuat bilahan-bilahan bambu. Nah, itu nantinya fungsinya untuk menutup bawahnya tadi. Nah, seperti yang ini. Nah, kalau yang gelasnya tadi untuk bawahnya ini. Setelah tadi kita melihat proses pengolahan di mesin irat, selanjutnya kita akan ke mana lagi nih Pak? Ini kita ini ada mesin amplas ya. Nah, mesin amplas tadi seperti bilahan bambu ini tadi sudah dibelah ya, dipotong, tinggal dimasukkan ke mesin amplas. Coba kita masukkan ke mesin amplas. Nah, tinggal disorong. Nah, jadi ya langsung ya untuk boleh saya coba Pak? Ya. Oke. Nah, oke, terus dibalikkan. Nah, ini dengan amplas tadi ini kan jadi rapi jadinya. Nah, jadi tidak harus kita gosok manual ya, tapi tinggal sorong dengan adanya mesin amplas ini. Nah pemirsa, ternyata proses pembuatan produksi tumbler ini tidak mudah dan tentunya perlu memperhatikan keselamatan kerja juga. Betul. Dan beberapa tahapan banyak yang harus kita lewati hingga menghasilkan satu buah tumbler ini. Nah pemirsa, setelah melihat proses pengolahan tumbler dan juga cangkir ini, tentu proses pembuatannya tidak mudah dan sangat rumit. Nah, kalau untuk tumbler dan juga cangkir ini dijual dengan harga berapa nih Pak? Ya, jadi kami kalau di Desa Belida ini yang produk dari OMKM Raja Mampulang ini mungkin ini masih promosi ya. Jadi promosi tidak terlalu mahal kalau kita mungkin di luar sana ya lebih dari 100 ya. Jadi kami di sini mungkin hanya 100.000 aja. 100.000 dalam perhitungannya, di mana di sini kami mengenakan biaya upah produksi juga. Upah produksi itu seperti membobot ya, habis itu ada memasang tutup, habis itu ada bikin parnisnya juga, dan juga ada
logo stiker ya. Jadi dengan upah seperti itu kami tambahkan dengan bahan bakunya, bahan baku seperti bambu dan tumblernya sendiri ya. Nah, kan ini tumblernya dari stainless ya, dan juga gelasnya tadi juga dari stainless. Jadi ini juga kami beli ya bahan stainlessnya, dan upahnya tadi dari OMKM tadi. Jadi sehingga kami komunikasikan untuk istilahnya promosi lah. Jadi promosi cuma 100.000 dulu yang untuk ini. Mudah-mudahan nantinya dengan tidak terlalu mahal ini bisa laku ya di pasaran. Dan kebetulan juga kemarin juga miniatur kemarin juga sudah banyak laku ya di expo atau pameran-pameran yang kami ikut sertakan di situ. Kalau untuk cangkir sendiri nih Pak, ini dijual dengan harga berapa? Nah, kalau yang ini harganya 20.000 ya. Tapi kalau pesanannya banyak mungkin bisa kurang juga. Dan mungkin juga kami nanti kalau di sekitaran Balangan aja yang pesan, langsung sama ungkirnya nanti kami kalau mau mesan ya. Jadi juga kami promosikan juga di sini. Oke, jadi tentunya tumbler dan juga cangkir ini, tumbler ini sendiri harganya 100.000. Ya. Kalau untuk cangkir ini 20.000, dan ini sedang dalam masa tahapan promosi ya Pak? Ya, juga promosi. Ya, semoga masyarakat Balangan sendiri bisa mengenal produk ini dan bisa membelinya ya Pak? Iya, betul sekali. Karena ini juga merupakan salah satu produk unggulan dari Desa Balida ya. Mungkin di Balangan ini belum ada kayaknya bikin tumbler dari bambu ini maupun gelas yang stainless ya, dari luarnya dari bambu. Nah, untuk penjualannya sendiri nih Pak, kan ini baru ya, ada di Balangan, mungkin Desa Balida satu-satunya nih. Dan ini juga sedang masih dalam tahapan promosi. Kira-kira Bapak sudah menjualnya kemana saja, dan mungkin entah menggunakan sosial media atau pasar dan lain sebagainya, atau seperti apa Pak? Ya, jadi dalam waktu kemarin ya yang dekat ini kami jelas promosi ya dari sosial media dulu. Mungkin di situ kami bikinkan foto atau video ya di Facebook, Instagram ya, bahkan di YouTube juga ada kami sertakan di situ. Dan juga selain di sosial media juga kami perkenalkan seperti kemarin ke kecamatan ya, jadi kami kasih di kecamatan, bahkan di Ibu PKK Kabupaten juga kami kasih juga kemarin ya, untuk mempromosikan siapa tahu dari tamu-tamu pemerintah daerah maupun dinas-dinas dari luar ya ingin mengenal Balangan ini. Jadi ada produksi bambu ya, tumbler ini dan gelas dari bambu yang ada di Desa Balida. Seperti itu promosinya. Tapi kalau untuk penjualan kemarin ya yang sudah lumayan laku ya, itu kami ikut pameran expo kemarin maupun di Tugu Maritam ya, kemarin juga di Tanjung ada beberapa yang laku. Dan bahkan kemarin produk dari bambu kami ya, bikin stand di Tugu Maritam, kami juara 1 kemarin di Balangan kewirausahaan kemarin ya. Jadi di acara-acara expo seperti itu juga sangat membantu untuk mengenalkan produk UMKM. Iya, betul sekali, Pak. mempromosikan di OMKM kami di Balida ini. Dan selain itu juga menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, ya juga YouTube juga ada. YouTube juga sebagai media untuk mengenalkan dan juga mempromosikan ya Pak produk olahan bambu ini. Nanti juga kami bikinkan TikToknya juga, ini belum lagi TikTok. Ya benar sekali, karena TikTok zaman sekarang ya Pak, media sosial ataupun di zaman digitalisasi ini, TikTok ini mungkin salah satu aplikasi yang sangat mudah FYP ya, betul untuk dikenal oleh generasi zaman sekarang. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak terkait UMKM yang ada di Desa Balida ini? Ya, jadi kami sangat berharap sekali ya di Desa Balida ini, terutama yang UMKM yang produksi bambu ini ya, Raca Mampulang, bisa benar-benar nanti dikenal oleh masyarakat ya, terutama masyarakat Balangan ini. Bahkan produksinya ini nanti bisa dipromosikan yang lebih luas lagi, baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan ke internasional nanti ya. Mudah harapan kami. Dan juga dengan
adanya produksi dari UMKM bahan bambu ini juga kami berharap ya mudah-mudahan nanti benar-benar bisa memberdayakan masyarakat di sini ya, membuka lapangan pekerjaan juga di masyarakat dan mudah-mudahan juga menjadi salah satu produk unggulan di desa, sehingga dengan adanya pengembangan produk bahan bambu ini ya wisata juga semakin maju ya, wisata bambu kita di sini, dan alhasil juga bisa mendapatkan pendapatan asli desa yang cukup ya, nantinya bisa dimasukkan ke APBD sehingga juga kembali lagi ke masyarakat ya, artinya mensejahterakan masyarakat ya dalam bidang artian ekonomi masyarakat di Desa Balida. Jadi tentunya ini dari masyarakat untuk masyarakat kembali ya Pak. Dan semoga juga ya Pak produk ini juga didukung oleh semua instansi yang ada di Kabupaten Balangan sehingga bisa dikenal lebih jauh lagi, sehingga lebih banyak memproduksi, lebih banyak keuntungan dan masyarakat bisa merasakan perekonomian yang lebih baik lagi dan masyarakat juga diberdayakan. Setelah kita berbincang-bincang panjang terkait produk UMKM ini, dari pengenalan produk sampai dengan kita melihat proses pengolahan produk UMKM ini, tentunya kita banyak sekali mengetahui pengetahuan baru terkait produk-produk olahan yang berbahan dasar dari bambu. Semoga tayangan ini bermanfaat dan tentunya dapat memberikan motivasi untuk para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan produk-produk UMKM-nya, khususnya yang ada di Kabupaten Balangan. Baik pemirsa, saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.